alasan itu aku jadi percaya sama mamaku nek misalnya emang duitku diambil tuyul dan Mbak Yul, walaupun sampai hari ini aku masih tetap ngeyel kalau itu bukan tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di aku Han. Salam dari the power of mbak-mbak. Ada mbak-mbak guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngapain, sama seperti judulnya kalian juga pasti udah baca di thumbnail. Aku mau nge-share pengalaman aku waktu uang aku hilang karena hal mistis dan tabu. Oke, jadi sebelum ke videonya, aku nggak memaksa kalian buat percaya tentang cerita aku ini, dan aku juga nggak mau ngajakin kalian menggiring opini ke hal yang negatif. Aku bikin vlog ini pure buat cerita ke kalian, supaya kalian nggak mengalami kejadian yang sama seperti yang aku alami gitu ya. Dan juga kalau misalnya video ini buat kalian nggak berguna atau nggak penting, itu juga nggak apa-apa. Aku juga bakal terima komentar apapun yang ada setelah aku upload video ini, karena pasti kalian ada sebagian orang yang nggak percaya dengan hal mistis atau hal yang dianggap tabu, dan kalian juga pasti ada yang ngeremehin kayak halah gur koyo ngono di cerita-cerita, halah gur koyo ngono di kayak vlog, halah iku mah lebay. Fix itu nggak apa-apa semua, aku bakalan terima apapun komentar yang masuk ke video ini ataupun yang mau komen di status WhatsAppku, karena aku bikin konten ini yo nggak apa-apa, pokoknya intinya aku terima semua. Oke guys, lanjut. Aku mau cerita dari awalnya. Jadi kejadian ini udah sekitar 3 minggu lebih, atau sekitar 3 minggu ya, pokoknya awal-awal Januari, tapi belum ke pertengahan Januari gitu, jadi sekitar 3 minggu lah ya, atau ya 3 minggu lebih. Nah, kenapa aku baru cerita sekarang, karena aku sempet kayak iya enggak buat upload konten ini, karena kan pasti kalian ada yang mikir ora penting gitu, kalian ada yang mikir ngapain sih kalau ngono tok we diceritain gitu, dan aku juga sempet gak percaya juga sama hal ini, makanya aku kayak gak niat, tapi kali ini aku niatin emang bener-bener semoga kalian gak ada yang ngalamin kayak aku. Oke, yang pertama aku mau jelasin dulu, duitku yang hilang itu sejumlah 100.000. Ini pertama kali hilang, bener-bener pertama kali hilang, duitku diambil tuyul dan Mbak Yul. Oke, jadi setelah kehilangan itu sore sama malam itu aku masih tetep ayel-ayelan sama mama aku, orang mungkin wis tuyul gitu. Aku kayak masa iya sih, bahkan sampai malam ini aku vlog tuh kayak aku masih belum percaya nek duitku diambil tuyul. Oke, jadi ceritanya pagi-pagi sekitar jam 10, itu udah siang lah ya, aku mau berangkat ngurir. Nggak biasanya aku tuh mau ngurir. Oh ya, BTW aku kasih tahu dulu kalau kerjaan aku ini tukang kurir COD ya guys. Nggak biasanya sebelum aku mangkat ngurir, aku buka lemari yang buat aku nyimpen duit. Nah, nanti juga aku bakal kasih tahu penampakan lemarinya di akhir video ya. Nah, lemari ini isinya ada 4 laci, 1, 2, 3, 4. Aku nyimpen si duit itu ada di lemari yang paling bawah, ada di selorokan yang paling bawah. Nah, selorokan yang paling bawah itu aku isi sama tas-tas bodol aku gitu ya. Tas-tas yang udah dari tahun-tahun lalu, udah lama banget nggak ada yang dipakai, sampai kusum, sampai kotor, wis nggak ngerti kepiye. Kalau mau tak buang juga aku bingung mau dibakar atau gimana, jadi aku simpan buat kenang-kenangan di laci itu. Nah, fotonya ada di fotonya ada di sebelah kanan sini. Ini yang aku checklist hijau ini tempat aku nyimpen duitnya, dan foto yang di sebelah kiri ini aku tempat nyimpen duit juga, tapi aku pisahin gitu. Nah, aku mau jelasin dulu yang ini. Foto yang aku checklist di depan ini aku nyimpen uang sejumlah 350.000. Yang di sebelah sini aku nyimpen uang sejumlah 100.000. Kenapa aku pisahin? Karena tiap bulannya
entah itu awal bulan, entah itu minggu pertama, aku selalu nyimpen 100 pisah, dan itu diambil dari duit aku yang paling bodol. Buat apa? Buat kalau misal aku kebutuhan konten, kayak misal aku mau review makanan, aku mau mukbang, aku mau nge-review tempat wisata, aku selalu ngambil si duit yang 100 ini. Dan duit itu juga pokoknya duit yang paling jelek yang aku punya selalu aku pisahin duluan. BTW kalau misalnya ini jumlahnya menurut kalian halah gursak menu, tapi bagiku berharga banget. Kalian tahu kan guys, aku ya namanya tukang kurir COD gitu ya, dapetin duit 100.000, 200.000 itu harus beberapa alamat rumah dulu, dan belum lagi yang kadang mapsnya ngeprank, yang harusnya masuk rumah malah masuk sawahan, yang kadang nyariin alamat gak ketemu-temu gara-gara nggak pas gitu jalannya lain, terus kadang ada yang belusuan lewat batu-batu nggak bisa ngebut, ada yang sepi lewat pohon pisang gitu kan. Jadi perjuangan banget yang namanya ngumpulin duit dari kurir COD itu. Nah, singkat cerita, pagi sebelum aku berangkat ngurir, aku tuh buka lemari yang isinya si duit simpenanku ini. Dan pas aku buka, posisi duitnya udah nggak ada, yang 100.000 di foto yang sebelah sini itu duitnya udah nggak ada sama sekali. Dan aku cuma ngeliat duitku sejumlah 350.000 yang ada di foto sebelah kanan ini, yang ada di paling depan. Karena aku udah mau berangkat ngurir, udah ditunggu orang buat COD juga, aku sempet nyariin si duit 100.000 itu sampai tak biak-biaki gitu ya, sampai tak semua tak obrak-abrik, ternyata bener-bener nggak ada. Itu sekitar 10-15 menit, karena aku udah kayak bingung kok ora eneng, mungkin aku yang lupa apa gimana. Jadi lemari itu tak tinggal, aku juga belum cerita apa-apa sama orang rumah gitu ya, kalau misalnya emang duitku hilang. Nah, di jalan selama aku ngurir seharian itu, karena kan aku kadang pulang sore, kadang aku pulang maghrib gitu, nggak mesti, kadang siang kalau ngebut gitu. Itu aku di jalan biasa aja kayak ngurir, kayak lah mungkin aku lupa gitu. Bahkan sempet aku kayak apa wis tak cukup ya gawe tuku apa gitu, tapi ya udah aja gitu, nggak yang sampai mikirin duitnya nanti gitu, enggak. Nah, karena aku tuh pulang sore sekitaran asar, dan aku langsung ceritakan ke mamaku pas aku baru pulang. Posisinya mamaku juga asar tuh mau ngajar ke TPA kan, jadi aku nggak bisa cerita banyak, nggak ngobrol banyak. Ngobrolnya lagi tuh malam karena mamaku pulang maghrib, jadi ngobrol malam sekitar jam 7-an. Aku cerita kalau duitku hilang 100.000, terus yang paling hilang yang bodol, terus yang hilang ada di tasku yang kedua gitu. Mamaku langsung menyimpulkan kalau itu sih Toyol dan Mbak Yul. Aku sempet eyel-eyelan, pokoknya aku eyel-eyelan sama mamaku sampai berhari-hari, nggak mungkin mak itu Toyol, nggak mungkin. Tapi mamaku tetap berasumsi wes itu positif Toyol dan Mbak Yul gitu. Aku sampai sekarang bikin video ini benar-benar nggak percaya, tapi ada beberapa alasan yang bikin aku percaya kalau itu benar-benar Toyol dan Mbak Yul yang ngambilnya. Yang pertama, rumahku tuh nggak pernah yang namanya kedatangan tamu sampai tamunya itu menjelajah-jelajah seluruh dunia guys. Maksudnya nggak ada tamu yang sampai masuk-masuk ke dalam kamar yang nggak sopan gitu, nggak pernah ada. Kalaupun di rumah ini ada tamu, itu kalau nggak tamunya bapakku, mamaku batuk guys, sorry. Itu kalau misalnya ada tamu, buat tamunya bapakku atau mamaku, itu pasti datangnya ke kandangnya bapakku ya, kandang ayam. Nggak mungkin ke rumah ini, bener-bener jarang banget yang namanya ada tamu. Yang kedua, nggak mungkin kalau anggota keluarga sendiri, karena bapak mamaku tuh nggak pernah berani yang namanya masuk kamarku, karena aku sensitif banget. Aku paling suka marah-marah ya di rumah ini kalau misalnya ada orang yang sembarangan masuk kamarku. Jadi kayak bapakku mau minjem gunting aja itu beraninya cuma di horden dek jeli gunting jokono gunting itu. Kalau mamaku hampir malah nggak pernah sama sekali ke kamarku, karena mamaku tahu aku bakalan kesu, aku bakalan marah-marah nih misalnya kamarku dijelajahi orang gitu ya. Terus adikku nggak mungkin banget, karena dia kalau masuk ke kamarku palingan, nggak paling sih emang cuman numpang ngeprint, karena print-printannya ada di kamarku, dan itu pun ada aku. Adikku juga kan kerja dari pagi pulang maghrib, pagi pulang malam gitu, nggak mungkin yang namanya sampai bongkar-bongkar barangku, nggak berani gitu. Nah mbakku tamu-tamu nggak mungkin guys, mbakku udah punya suami, udah punya anak satu. Sak jek aku kamarnya di sini, mbakku nggak pernah melebu sama sekali. Jadi itu kemungkinannya 0% kalau orang rumah yang ngambil.
Nah, alasannya udah 2 ya. Alasan yang ketiga, kalau misalnya emang maling, kenapa nggak diambil semua duit itu? Kenapa yang diambil cuma 100.000? Kenapa sih 450.000 itu nggak diambil? Posisinya dia bakalan ngeliat dulu yang duit ada di depan kan. Nggak mungkin dia buka tas dulu baru ambil yang ada di belakang. Ditambah, kalau malam, ruang tengah sama kamarku tuh lampunya hidup, nggak pernah mati, nggak mungkin ada maling munduk-munduk. Apalagi kalau munduk-munduk awan. Posisinya rumahku tuh depan jalan raya, samping gang. Ini tuh selalu rame, dan di depan jalan raya ini ada warung SRC yang orangnya tuh seliwar-seliwar rame. Kalau misalnya awan-awan wong munduk-munduk udah pasti diteriakin maling. Dan posisinya rumahku juga nggak pernah yang namanya kosong blong gitu. Jadi ya dari beberapa alasan itu aku jadi percaya sama mamaku nek misalnya emang duitku diambil tuyul dan Mbak Yu, walaupun sampai hari ini aku masih tetap ngeyel kalau itu bukan tuyul gitu ya. Oke guys, lanjut. Nah, mamaku udah nyaranin pas aku habis cerita malamnya, besoknya langsung ngomong nek duit dikareti, dibundel. Nah, jadi duit yang hilang itu aku tuh naroknya, ini kan duit nih, aku tuh naroknya cuma tak lipat 2 kayak gini. Nah, kayak gini persis kayak gini. Yang 100.000 di belakang yang fotonya di sini aku juga naroknya cuma kayak gini doang, set gini, nggak ada yang tak gini gimana gitu, nggak ada, pokoknya cuma kayak gini. Yang hilang tuh kayak gini. Ya Allah, kayak sebenarnya untuk nominal sih nggak apa-apa ya, karena mamaku selalu ngomongi harta benda nyawa itu nggak bisa digondeli gitu, itu kan titipannya Gusti Allah. Jadi sewaktu-waktu dicukuk, sewaktu-waktu hilang ya kudu legowo gitu. Dan aku untuk nominal segitu ikhlas, cuman nyesel aja kok, ya Allah aku kok nggak waspada atau gimana gitu tentang hal mistis, karena emang tadinya aku nggak percaya. Nah, lanjut, seminggu setelah duitku hilang tuh aku gugu apa yang mama aku ngomong. Jadi aku megang duit sekitar 450.000 atau 490, pokoknya anggap aja 500 ya. Nah, itu aku ngikutin yang sarannya mamaku, aku tuh bundel-bundel kayak gini. Nah, aku bundel-bundel kayak gini, terus aku karetin, aku taruh di pouch make up bareng sama lipstick gitu. Nah, seminggu itu aku masih bundel kayak gitu guys, aku masih nurut. Hari apa gitu ya, pokoknya udah seminggu lah aku karetin si duit itu. Mamaku bilang, dek nuker duit 50-an gitu, aku ambil lah yang ada di bundelan ini. Dan bodohnya aku tuh buka bundelan itu dan naruh si duit di dompet, karena yang sekitar 200 itu aku buat beli-beli gitu ya, buat belanja-belanja gitu. Sisa 290-an itu yang 90 aku buat beli perintil gitu, kayak aku kan waktu itu bikin sotong, terus bikin beberapa makanan, dan aku beli bahan-bahannya gitu, sama buat beli kuota. Ternyata sisa sekitar 200 kan, aku tuh lupa sisanya 100 terus 50 atau 200 jendel 100-an. 2 hari setelahnya aku baru sadar pas buka dompet kalau duitku tinggal selembar segini, 100.000 ini. Aku lupa yang hilang selembar lagi 100 atau 50-an 2. Ya Allah, aku tuh bener-bener nyesel banget. Kenapa aku nggak gugu, kenapa aku nggak tetap ngaretin itu duit. Mesti kalian ada yang mikir lah, ngopo di duit kok ora di rekening gitu, ngopo ora getano ATM, ngopo di simpen nang rumah. Jadi aku tuh tipe orang yang paling males banget ke bank, hampir nggak pernah sama sekali. Jadi aku nggak pernah yang namanya nabung atau masukin duit ke link atau gimana gitu, nggak pernah belas. Jadi rekening aku tuh tak pakai cuman buat kalau misalnya pertama ada reseller yang transfer, karena nggak bisa COD langsung gitu ya, jadi dia via transfer. Dan rekening aku tuh khusus buat verifikasi di YouTube ini ya, buat AdSense. Jadi nggak pernah sama sekali aku yang namanya masukin duit. Dan yang aku punya duit di rumah ya udah aja gitu, kadang aku taruh ya sembarangan. Jadi kadang aku berangkat ngurir tuh nggak tahu bawa receh berapa, pulang bawa duit berapa itu aku nggak pernah ngitung, tak tele-tele wae. Kadang tetap di tas atau di jok motor nggak aku ambil gitu. Nah, jadi intinya di video kali ini aku nggak mau gimana-gimana ya, pokoknya aku nitip
pesen kalau kalian punya celengan manual atau tabungan manual yang dimasukin kayak yang di lendeng-lendeng gitu, dimasukin ke celengan jago, celengan gentong atau celengan apapun itu, mendingan yang dimasukin itu duit 5 ribuan, 10 ribuan atau 20 ribuan yang receh-receh aja, jangan 50 sama 100 karena itu rentan banget diambil tuyul dan Mbak Yul ini ya, dan bisa jadi diambilnya itu selembar tapi kita nggak sadar gitu ya. Misal kalian yang belum pernah ngalamin kejadian kayak aku ya alhamdulillah, intinya aku nge-share ini buat pelajaran aku juga, biar nggak sembarangan naruh duit terus juga gugu nek diomongi wong tua gitu ya. Aku berharap banget kalian belum pernah ada yang kehilangan duit karena hal mistis, dan aku bakal terima komentar apapun yang bakal ada di video ini, entah komentarnya di YouTube, di Facebook, atau di WhatsApp aku. Kalau aku upload konten ini terus kalian berbagai macam opini kalian ngomong ini itu, aku terima legowo, nggak apa-apa banget karena aku niatnya cuma nge-share, niatnya cuma mau ngasih tahu biar kalian nggak ngalamin apa yang aku alamin, intinya gitu. Jadi duitku yang hilang itu jumlahnya 200 ribu. Buat kalian yang mikir hal aku sama yang pokoknya itu pendapat kalian masing-masing ya, tapi bagiku itu lumayan gede ya. Nek diomong sedih ya pasti kan nek jenis ikhlas berarti nggak sedih gitu, tapi nek nangis alhamdulillah enggak toh, lagian itu kan namanya ya jenenge bondo kan, titipan itu ya nggak apa-apa sih, mau diambil dulu dan Mbak Yul, mau diambil kerandong itu dah ya kuasanya Gusti Allah kan, kita cuma bisa usaha kerja, nek hilang karena sesuatu hal yang mistis ya ikhlas, insya Allah ikhlas. Sampai sekarang juga ikhlas, cuman nggak percayanya masa iya loyo sih, masa iya goib sing njukuk duitnya terus njukuk iki kepiye, apa kayak di TV-TV gitu ya, tangannya merobol mlebu tembus gitu terus ngambil duit selembar ting gitu ya. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Kalau misal kalian nganggapnya spam atau nggak penting ya nggak apa-apa juga, pokoknya apapun respon dari kalian, apapun timbal balik setelah aku upload konten ini nggak apa, aku ikhlas lahir batin. Pokoknya aku terima semuanya, dari kritik yang pedes, yang nggak pedes, yang jedor, yang jeder, nggak apa-apa. Buat kalian yang baik hati dan tidak sombong, jangan lupa subscribe tombol merah yang ada di bawah sini, ting, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku Hana upload video baru. Salam dari The Power of Mbak. Ada mbak guys, oh ya jangan di skip karena video lemarinya nanti ada di akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dadah.